الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Saya jadi MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, secara khusus tamu kebanggaan kami Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Somad dan seterusnya, karena titelnya terlalu banyak. Tadi saya sudah minta izin, titelnya panjenengan terlalu banyak. Kata beliau langsung dan seterusnya.
Selamat datang di gubuk kami yang sama-sama kita muliakan Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani NC, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, para kiai, segenap tokoh agama, segenap tokoh masyarakat yang hadir. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya juga hormati para pejabat pemerintah yang rencana hadir tadi malam, beliau sanggup sendiri di satu tempat. Saya mau hadir katanya Bapak Bupati Pamekasan. Dari forum koordinator pimpinan kecamatan yang hadir, alhamdulillah Bapak Kapolsek beserta segenap anggota. Terima kasih Bapak. Segenap keluarga dari istri saya, para mertua, alhamdulillah terus kelangkong. Pengurus pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah dan segenap panitia penyelenggara dan anak-anakku, santri putra dan santri putri, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan. Pertama, saya sebagai tuan rumah langsung sekarang menjadi MC. Kenapa? Karena saya memang merencanakan acara ini singkat, karena beliau waktunya sangat singkat, jam 6 harus keluar. Jadi dari sini sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 5 pagi. Eman-eman, karena kita mau hadir di sini, beliau hadir di sini sangat sulit untuk menghadirkan beliau, tapi ini ada rezeki nemplok namanya. Masya Allah. Pertama, saya atas nama tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Ahmad Fauzi Tijani dan para kiai yang lain yang telah sudi hadir di tempat kami. Mungkin selama perjalanan safari dakwah di Madura, tempat yang paling sederhana di sini. Kenapa? Karena pondok di sini pondok BPJS. Pondok BPJS. Jadi pondok memang yang tidak memungut biaya. Kami di sini berdirinya pondok pesantren tahun 2020 pasca Covid. Sebelum Covid santrinya ada 7, la yahya wa la yamut. Jadi memang tidak hidup tidak mati 7. Setelah Covid ya sampai sekarang alhamdulillah jumlahnya sudah kurang lebih 2.500 santri putra dan putri tanpa dipungut biaya. Bahkan kemarin kami ajak ziaratul religi juga gratis 42 bis ke Syekhana Muhammad Khalil Ampel, terus saya ajak rekreasi ke Santera Malang. Kenapa? Karena mereka juga butuh hiburan. Dan perlu diketahui Ustaz, ini dari para santri ada banyak yang tidak tahu orang tuanya, ayah ibunya sudah tidak ada, dan memang betul-betul mereka butuh bantuan. Jadi sehingga saya punya komitmen dengan istri saya bahwa saya bukan kiai, istri saya bukan nyai, tapi saya adalah orang tua bagi mereka. Maka karena mereka tidak punya apa-apa. Yang melatar belakangi kenapa harus digratiskan, karena kami ketika mondok dulu selama 10 tahun dari 87 sampai 97 di Paiton Probolinggo, alhamdulillah mengalami nasib agak tragis, tidak pernah dikirim. Jadi perut lapar, betul-betul lapar. Sehingga saya punya niatan kalau punya santri, mereka harus kami kenyangkan, tidak boleh lapar seperti kami. Selanjutnya, sebenarnya ini bukan jadwal untuk kami Ustaz. Ini ada seorang dermawan mendatangkan panjenengan ke sini, yaitu Bapak Haji Agus, owner Hotel Cahaya Berlian. Bahkan beliau sekarang mendermakan uangnya untuk makan santri berupa bakso di situ untuk santri putra dan santri putri. Ini untuk dari beliau. Tapi kami berjanji Ustaz, karena beliau sudah luar biasa kepada kami, 2026 kami ajak umroh juga gratis dari kami sekeluarga. Terima kasih. Jadi mungkin sekelumit itu tentang kegiatan di sini, selain jam proses belajar mengajar, kitab, hafalan Quran juga
malam Senin para wali santri diperbolehkan menjenguk anak-anaknya, tapi di sini ada ta'lim. Ada ta'lim dari ba'da maghrib sampai isya. Agak cepat sih sebenarnya, ada ribuan orang juga sama seperti ini. Dan juga ada kajian subuh tiap hari tanpa libur dari masyarakat sini. Bahkan dari Madura, dari Sumeneb ada, dari Sampang juga ada, bahkan ada dari Bangkalan, Semadura juga ada pagi. Jadi ini kegiatan yang ada di sini. Mohon doanya Ustaz, semoga pondok ini diridhoi oleh Allah. Kiai, mohon doanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena acaranya cukup singkat, dan nanti doa saya mohon Kiai Ahmad Fauzi Tijani doanya, terus ceramahnya biar sama-sama dapat barokah kami. Tadi sudah Ustaz Abdul Samad sudah berdoa, tinggal ajunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah Ustaz Abdul Samad ternyata baru beberapa hari di Madura, ternyata sarungnya sudah sarung Madura. Sudah sudah hampir jadi sosok orang Madura. Ini kalau agak lama di Madura, harus buka cabang di Madura. Saya kira begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami persilakan. Izin ya. Berdiri ya. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap burung balam, jangan ditangkap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar semua adik-adik santri? Bapak Ibu semua jamaah sehat-sehat? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ashabal fadilah hadratal muhtaramin wal mukarramin, al habaib al afadil al ulama al a'izza, matta'ana Allahu bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Semoga para habaib, para kiai, guru-guru kita semuanya panjang umur sehingga berkah ilmunya untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhussu bidzikri, bil khususnya Al-Faqir sebutkan tentu saja Kiai Haji Muslih Adnan, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah. Mudah-mudahan Kiai diberikan Allah kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Hadir juga bersama kita kakak kelas kami, senior kami. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Selanjutnya mohon maaf kalau nama-namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Amin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, saya yang menyampaikan dan kita semua sampai anak cucu kita sampai hari kiamat orang-orang yang menegakkan solat berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Kiai mengatakan Ustaz Abdul Somad baru beberapa hari sudah dilihat casingnya seperti orang Madura. Mohon maaf Kiai, ini baru luarnya saja. Kalau dalam ngomongnya yang bisa baru cuma dua, muqaddimah sae dan penutup mator sekelangkong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir Abdul Somad melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
mendengar ada satu pondok pesantren yang santrinya 2.500 orang gratis free di tengah pondok pesantren dengan uang bangunan yang membuat jantung tidak berdetak. Di tengah hebohnya pesantren, di beberapa oknum menjadikan sebagai ladang bisnis, tapi justru masih ada pondok pesantren. Saya baru dapat istilahnya di sini, kata Kiai, BPJS. Kalau tuan pergi ke Mekah jangan banyak-banyak minum es. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini tausiah di pesantren BPJS. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Mudah-mudahan saudara kita yang berwakaf, yang berinfak, yang bersedekah diberikan Allah kelapangan rezeki, istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau dia ada ditimpa musibah sakit, disembuhkan Allah penyakitnya. Kalau dia masih lajang gadis belum menikah, ditemukan jodohnya. Kuat sekali amin. Dan diberikan kebahagiaan nanti berkumpul bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is in a name? Ternyata kalau habis makan sate Madura itu lancar bahasa Inggris kita. Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nama itu sangat penting. Makanya ketika beliau hijrah itu namanya adalah Yathrib, negeri tanah tandus, banyak hewan serangga berbisa, negeri banyak kuman penyakit. Namanya itu menampilkan energi negatif. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke suatu tempat yang banyak penyakit kuman dan bakteri. Tapi begitu namanya dirobah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Dan subuh ini saya pun sampai ke Nahdlatul Ta'limiyah Al-Munawwarah karena cahaya lampunya yang terang benderang. Binuri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Abdul Ka'bah. Abdu hamba Ka'bah, menghambakan diri kepada Ka'bah, enggak boleh musyrik, hanya menghambakan diri kepada Allah. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama bapaknya Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Anak gadisnya menikah dengan Nabi, dipanggil dengan Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Ada seorang masuk Islam tahun ke-7 namanya Abdus Syams, hamba matahari. Enggak boleh menghambakan diri kepada matahari. Abdus Syams, dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sahar, nama kampungnya Daus di Yaman, dipanggil dengan Abdurrahman bin Sahar ad-Dausi. Selalu membawa kucing, dipanggil dengan Ya Abahir, Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka nama-nama itu dirubah Nabi menjadi Abdullah, Abdurrahman, karena memang nama-nama yang baik adalah nama yang rendah, yang hina, budak hamba sahaya, disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz nyebut Allahu Akbar? Nanti ketika kita memuji diri sendiri, datang ujub kita, tiba-tiba hidung kita mengembang, cepat pegang Allahu Akbar. Saya dipertemukan dengan Kiai Muslih. Ada orang solihun li nafsihi, hanya soleh untuk dirinya sendiri, hanya bisa untuk makan dirinya sendiri, hanya bisa untuk belajar dirinya sendiri. Tapi ada orang yang muslih, aslaha yuslihu islahan muslih, dia bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau kita ketemu dengan orang baik, maka Nabi mengajarkan katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang-orang baik seperti Kiai insyaallah. 2.500 orang santri, santriwati, santriyah ini pun juga nanti akan menjadi muslihun wal muslihat insyaallah, akan menebarkan ilmu. Tapi ini dapatnya dari mana? Dari ta'lim, dari belajar. Saya
sebetulnya datang dengan niat menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mengambil ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Jadi kita kalau keluar rumah niatnya tetap menuntut ilmu. Kira-kira apa ini wiridnya Kiai? Bisa memberikan santri makan 2 kali sehari, lengkap dengan jalan-jalannya, karena santri juga perlu hiburan dan piknik, lengkap dengan ziarahnya untuk mengambil pelajaran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, lengkap dengan ngajinya setiap subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah insyaallah. Ada orang yang tidak hafal Quran, nggak bisa baca kitab, tidak pernah berdakwah, tapi mereka dapat pahala penghafal Quran, dapat pahala pengajar kiai, dapat pahala amal jariah. Siapa itu? Mereka lah orang yang membantu, mensupport, memberikan secara material, benda, support spiritual. Orang-orang seperti ini mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Terus orang yang jahat cepat mati? Enggak boleh. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hatinya insyaallah. Yang sudah kita doakan bolak-balik enggak terbuka juga, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu liang lahatnya. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kecuali dengan salah satu jalannya adalah melalui taklim, belajar. Uniknya agama Islam ini, dari berbagai macam disiplin ilmunya, disiplin ilmu tafsir Al-Quran, tidak pernah ada khalifah pemerintah khusus buat namanya Institut Tafsir Al-Quran, lalu membiayai satu orang untuk belajar menjadi ahli tafsir. Mungkin ada, tapi yang masyhur, tafsir yang paling tua, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Belajar sendiri, mencari sendiri, berguru sendiri, nyusun kitab tafsir 24 juzuk dengan sanad-sanadnya sampai kepada Imam Qatadah, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, yang semuanya adalah murid-murid dari seorang sahabat Nabi yang didoakan Nabi dengan doa yang makbul. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Dia adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang makamnya di Taif. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa umroh nanti, berangkat ke Taif, ongkos tanggung masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan hadis. Hadis juga Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah kakeknya yang kelima, Mu'allab, orang Persia, masuk Islam. Dia bukan orang Arab. Makanya saya tidak merasa rendah diri, tidak merasa tidak punya apa-apa, walaupun kita orang Nusantara. Saya berasal dari Pulau Sumatera, sekarang saya sedang berada di Pulau Madura. Saya tidak merasa asing. Kenapa? Al-ardu ardullah, bumi ini milik Allah, wal ibadu ibadullah, dan yang saya temui semuanya adalah hamba Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, semua yang di langit, semua yang di bumi milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu ada orang pulang ngaji, kelihatan ada pohon mangga tetangga, diambil. Terus ditanya, kenapa kamu ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Datang tetangganya, dia ambil batu, dia lempar juga. Kenapa kamu lempar saya? Lillahi ma fis samawati. Kamu pikir cuman kamu yang ngaji? Saya juga ngaji. Tadi subuh itu ada Ustadz Abdul Somad yang datang. Tadi Kiai
Haji Muslih Adnan mengatakan Profesor Abdul Somad dan seterusnya. Saya sebenarnya malu pakai detail-detail ini Kiai. Aslinya dulu saya pulang cuman Ustadz Abdul Somad. Cuman di Pekanbaru Riau tempat saya itu ada jual koran. Mohon maaf. Korannya di halaman belakang itu banyak ustadz, tapi jual obat kuat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jual minyak lintah, jual. Itu jadi setelah itulah saya buat detail LCMA di ujung itu. Kenapa? Karena khawatir, karena mereka nggak bisa membedakan mana ustadz yang ngaji, mana ustadz yang jual obat. Bentuknya sama. Khawatirnya nanti mereka datang, Ustadz ada yang mau saya tanyakan. Apa itu? Masih ada obatnya. Itulah asal muasal asbabun nuzulnya dan asbabul wurudnya pakai detail-detail ini Kiai. Jadi perlu ini saya jelaskan kenapa jangan ada dusta di antara kita. LC itu ngikut Kiai Ahmad Fauzi Tijani. LC itu artinya licence. Licence itu artinya ajaza yujizu ijazatan. Ijazah itu arti licence. Kalau di Malaysia lesen. Jadi kalau ada orang bawa mobil, datang polisi lalu lintas, nanya, "Encik nak kemana? Kamu mau kemana? Where are you going?" "Saya mau pergi." "Mana lesen awak?" Lesen maksudnya ijazah ngajar. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Kalau di Arab dipakai lisans, kalau di tempat kita kiai. Kalau sudah kiai, bismillah. Itu berarti sudah dapat. Anak kiai, Gus. Di Pulau Madura, Lora. Nah, maka ini saya di mana-mana dipanggil Ustadz. Tapi karena sering jalan diapit kiai, kanan kiai, kiri kiai, menular. Kiai Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. LCMA, MA itu Ustadz. MA itu orang barat yang buat singkatan dari Master of Art. Ketika saya pulang dulu ditanya, "Itu apa itu ujung namanya kok LCMA?" Lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua enggak dibawa mati. Yang dibawa mati tetap almarhum. Karena kita ini semua mau dapat rahmat Allah. Kita ketika sholat duduk antara dua sujud minta Rabbighfirli warhamni. Orang yang meninggal dunia kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dan orang yang mengantar jenazah kita mengatakan telah kembali ke rahmat Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu enggak masuk surga karena amal kamu, wala anta ya Rasulullah wala ana. Saya pun enggak masuk surga karena amal saya. Lalu masuk surga itu karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Ketika saya mengatakan mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, semua ibu-ibu mengatakan amin. Ada satu yang diam aja enggak bilang amin. Kamu kok enggak bilang amin? Saya sudah dapat. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah ini setiap hari turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tahu dari mana? Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan oleh santri satu komplek pondok, satu lingkungan, satu kota, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Pulau Madura, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dapat rahmat Allah selama masih ada santri-santri yang melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di sini turun rahmat Allah setiap subuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka enggak ada ngomong macam-macam. Yang dikaji hanyalah ayat-ayat, hadis-hadis, fatwa ulama, fikih, usul fikih.
Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang kita lakukan cuma 3. Ngumpul di rumah Allah, baca ayat Allah, ngaji muzakarah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Makanya nanti kalau ada kelihatan jamaah yang pas ngaji tertidur, itu tanda ketenangan sudah turun ke dalam hatinya. Karena ternyata tidur itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa bagi orang yang kena penyakit insomnia. Insomnia penyakit yang nggak bisa tidur, jam 2 malam mata berkedip, uang banyak, mobil mewah, rumah megah, istri cantik, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Insomnia. Saya ketemu dengan jamaah yang model begini. Saya Ustaz Somad dulu sebelum ngaji makan pil penenang untuk bisa tidur, tapi setelah ngaji baru ngelihat Ustadz langsung tertidur. Makanya saya seumur-umur belum pernah marah sama jamaah yang tertidur. Kenapa? Ya dari cerita itu. Kalau ngaji, ngaji betul. Kalau tidur, tidur betul. Untuk apa kami datang kalau cuma tidur? Dapat rahmatnya juga. Tapi kami nggak dapat ilmunya. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah agama Islam ini berlanjut. Tafsirnya, hadisnya itu tidak terprogram dengan kekuasaan, dengan sultan raja ulil amri yang menuntut khusus diadakan tim untuk menulis tafsir, untuk menulis hadis. Tidak begitu. Orang yang berasal dari Bukhara, karena orang Bukhara disebut Bukhari, orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Irak Al-Iraqi, orang Madura Al-Manduri. Bukhari bukan nama orang, dia adalah nama satu kampung. Bukhara, dia bukan orang Arab, dia adalah orang sekarang namanya Uzbekistan. Uzbekistan, Kazakistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan. Ini semua negeri-negeri yang dijajah oleh Gorbachev. Sampai akhirnya negeri ini tumbang Uni Soviet dan berganti menjadi negeri kecil. 15 negara merdeka. Lalu tinggal negara kecil namanya Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin, yang kalau jalan sebelah tangannya nggak bergerak. Begitulah hebatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan Uzbekistan yang dijajah, tapi kemudian barokahnya para ulama sekarang malah bangkit kebangkitan Islam. Dari sebuah kampung yang kecil tiba-tiba ada anak bernama Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama kakeknya Ibrahim, nama kakek keempat Al-Mughirah bin Bardisbah. 16 tahun dari Uzbekistan ke Makkah, ke Madinah, lanjut ke negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam itu sudah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong memerdekakan saudara kita di Gaza, Palestina. Setelah dia berkeliling di negeri Syam, dia lanjutkan menyeberang Laut Merah ke Mesir. Dari Mesir kemudian dia kembali 16 tahun. Dia kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah satu kitab yang bernama Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Jumlahnya 707.275 hadis. Yang nggak percaya hitung sendiri. Berapa hafalan dia? Hafiztu sittami'ati alfi hadis. Saya hafal 600.000 hadis. Setelah diseleksi, hadis palsunya 300.000. Kok begitu banyak hadis palsu? Konflik mazhab, konflik akidah. Mereka dulu penipu, pembohong, membuat-buat hadis palsu. Salah satunya Al-Bazinjan Shifa'un min kulli da', terung, obat dari segala macam penyakit. Yang buat siapa? Tukang jual terung, biar supaya terungnya laku. Begitulah mereka. Lalu diseleksi. Maka Imam Al-Bukhari membuatkan klasifikasinya.
Kapan hadis itu baru disebut dengan hadis sahih? Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Yang kedua adalah turrawi, rawinya seorang yang adil, menjauhi dosa besar, menjaga diri dari dosa kecil, dan menjaga muru'ah. Muru'ah ini tidak terkait dengan halal haram. Di antara muru'ah adalah menutup kepala. Seandainya ada orang tidak menutup kepala, ya nggak apa-apa. Mohon maaf, yang nggak nutup kepala jangan tersinggung. Laki-laki nggak nutup kepala, tapi ketika dia meriwayatkan hadis, dia sudah termasuk khawarim al-muru'ah, dia sudah tidak bermarwah. Jadi nanti kalau ada adik-adik yang melihat video Ustadz Somad di Pulau Madura, di tempat lain kok beda ya. Di tempat lain Ustadz Somad ceramah pakai celana, di sini pakai celana juga, ada di dalam. Kenapa Ustadz pakai kain? Ini termasuk muru'ah. Misalnya saya datang ke pesantren Nahdlatul Ta'limiyah, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, dan pakai helm. Naik ke atas lalu saya tanya, "Hi guys, are you ready to rock?" Kira-kira apakah saya melanggar fikih? Enggak. Baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut tertutup. Lalu kemudian kalau ada orang yang komplain, "Ustadz ngapain datang ke Nahdlatul Ta'limiyah pakai celana jeans?" What's wrong? Emang masalah buat lo? Tapi ini nggak sesuai dengan adab, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Ini yang disebut dengan muru'ah. Lalu kemudian yang ketiga adalah ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Apa yang dimaksud dengan sanad? Di mana kamu dapat hadis ini? Saya dapat hadis ini dari Sahih Al-Bukhari. Kamu ketemu dengan Imam Bukhari? Enggak. Alhamdulillah, inilah yang dijaga oleh ahlus sunnah wal jamaah. Kiai kita belajar dari para kiai, lalu kemudian dilanjutkan dengan maha kiai, sampailah sanadnya kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Imam Bukhari meninggalnya 256, 256. Nabi Muhammad meninggalnya tahun 11. 256 kurang 11 berapa ya? 245. Berarti jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi 2 abad setengah. Kok bisa Imam Bukhari dapat hadis Nabi? Imam Bukhari dapat hadis dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat hadis dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat hadis dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama Islam. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu ngambil agama ini dari siapa. Inilah yang disebut dengan allama yu'allimu ta'liman. Nahdlatul Ta'limiyah, belajarnya itu ke orang, ke manusia. Sekarang orang enak aja belajar. Haddatsana YouTube wa akhbarana Google wa amba'ana TikTok tabayatubu YouTuban. Nonton YouTube nggak salah, yang penting orangnya ada. Karena ada yang suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Siapa di antaranya? Upin Ipin. Saya sudah ke Malaysia beberapa kali, nggak pernah ketemu dengan Jarjit, Meme, Bang Saleh. Loh, Ustadz kok tahu? Ya anak saya ngelihat, saya lihat juga. Saudara yang dimuliakan Allah, maka kalau ngaji di YouTube, yakinkan orangnya ada. Setelah orangnya ada, pastikan dulu bahwa dia ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang disebut dengan adalatur rawi. Dia bukan termasuk ahlul bid'ah. Dulu kalau disebut ahlul bid'ah itu siapa? Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Itu yang disebut ahlul bid'ah. Sekarang siapa ahlul bid'ah? Yang kunut subuh. Enggak pernah dulu orang ahli hadis mengatakan yang baca kunut subuh itu ahlul bid'ah. Enggak pernah ahli hadis menolak riwayat karena dia kunut subuh.
Kalau riwayat kunut subuh ditolak, berarti Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali itu durhaka kepada gurunya, karena gurunya berkunut subuh. Imam Hambali, imam mazhab yang keempat, namanya Ahmad bin Hambal, kuburnya di Baghdad, meninggalnya tahun 241, itu berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makamnya di Mesir, meninggal tahun 204. Dan Imam Ahmad bin Ambal tidak berkunut, Imam Syafi'i berkunut. Makanya dulu orang kelahi antara berkunut dengan tidak berkunut. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Imam Ahmad bin Ambal? Da'autu lisyafi'i fi salati. Dalam manaqib Imam Syafi'i, saya mendoakan Imam Syafi'i fi salati, dalam solat saya, bukan di luar solat. Kalau tadi Ustaz Somad berdoa di luar solat, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Imam Hambali mendoakan gurunya fi salati, dalam solat saya, arba'ina sanah, 40 tahun. Bunyi doanya apa? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Antara berkunut tidak berkunut saling mendoakan. Sekarang Ustadz Somad fotonya diambil, dicoret pakai merah, ditulis di atas UAS, Ustadz ahli subhat. Adik-adik sudah dapat fotonya? Nanti saya share. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini hanyalah ikhtilaf masalah fikih. Ustadz Somad, ini ada yang kemarin itu Ustadz dulu kuliahnya di mana? Di Maroko, orang langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adik-adik tulis di Google Syekh Umar Al-Qazaburi, pakai zai, Syekh Umar Al-Qazaburi. Qiraatnya qiraat Warsh, kita membaca qiraat Hafs. Mereka mimnya pendek, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan mereka kunutnya sebelum ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak bunyi. Kunutnya kunut silent. Allahu Akbar. Itu enggak pernah saya bawa ke kampung saya sekalipun. Saya ketua masjid, biar kurus begini ketua masjid. Enggak pernah saya pakai Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Enggak pernah saya pakai walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal kalau saya pakai benar menurut mazhab Maliki. Kenapa Ustaz enggak pakai? Saya tahu lingkungan di sekitar saya enggak paham, enggak ngerti. Kalau saya bawa itu, mereka sudah cukup punya banyak masalah. Dari mulai pajak, dari mulai STNK BPKB, dari banyak. Di kantor dia ada tekanan, di jalan dia kena tilang, di rumah ditekan istri. Dia ke masjid ini mau mencari ketenangan. Sampai di masjid, aduh Ustadz Somad, jangan-jangan teman sebelah berbisik, kok bacanya begitu? ISIS. Makanya jangan menyebarkan satu mazhab yang berbeda di tengah komunitas kita ini bermazhab Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Saya ikut mazhab Syafi'i ya karena guru-guru saya mazhab Syafi'i. Dulu kita kalau daftar itu namanya mesti rubai, tulis 4. Abdus Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mesti 4 nama. Makanya siapa yang enggak tahu namanya cari-cari sekarang. Jangan sampai buat nama Abdul Somad bin Tabung Gas. Lalu kemudian mazhab suruh pilih. Mazhab pilih karena kita dari Indonesia, pilih mazhab Syafi'i. Tapi ada teman saya dari Jawa Timur, dia pilih mazhab Hanafi.
Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik dan jurnalistik. Sekarang dia jadi kiai, jadi ustaz. Waktu itu saya tanya, kamu kenapa pilih mazhab Hanafi? Bukunya tipis-tipis. Itu alasan dia. Karena dia lihat Syafi'i tebal, Hanafi ahlur ra'i, dia pilih Hanafi. Dan kata dia, saya di pondok kan udah belajar Syafi'i, mendingan kita belajar Hanafi. Kita kan penasaran guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap tahu, tetap faham, bisa menjelaskan. Bapak-bapak polisi, Kapolsek, Babin Kamtibmas, ini perbedaan mazhab Bapak mesti tahu juga. Karena kalau enggak nanti terjadi perselisihan, konflik antar masyarakat, antara menantu dengan mertua. Kenapa? Gara-gara salaman. Habis wudu salaman, kata menantunya batal, kata mertuanya enggak batal. Maka kalau Bapak ngerti, Bapak tinggal simple saja. Menurut mazhab Hanafi enggak batal. Kenapa? Karena makna aula mastumun nisa, maknanya mohon maaf al-jima. Kalau jima baru batal, kalau hanya bersentuhan enggak batal, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, bersentuhan kalau ada syahwat batal. Kalau enggak ada syahwat, ya enggak batal. Mazhab Syafi'i, ada syahwat enggak ada syahwat batal. Tadi kamu sentuhan dengan istri kamu? Iya. Kok kamu enggak ngulang wudu? Ya saya enggak ada syahwat. Saya dengan istri saya enggak bersahwat, justru dengan istri orang katanya. Astagfirullah. Na'udzubillah. Mohon maaf kayak keceplosan. Ini enggak layak ngomong di depan anak-anak. Makanya kalau ngomong pakai teks. Ustadz Imam Malik enggak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena Imam Malik punya murid. Muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ada Sufyan Ats-Tsauri yang ada di Kufah. Imam Syafi'i enggak bertemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi beliau berguru kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, wahai Syafi'i, ilmumu sudah cukup dengan saya, carilah guru yang lebih hebat dari saya. Begitu ulama dulu. Dia lihat muridnya punya potensi kelebihan, cari guru lebih hebat dari saya. Bukan seperti orang sekarang, kamu mesti belajar sampai mati dengan saya. Kalau kiai tidak berlapang dada, nggak mungkin saya bisa ngomong di sini di depan santri. Dibukakan pintu, tidak hanya sekedar pintu jalan, tapi juga pintu tempat makan. Kenapa Ustadz Somad subuh kemarin kami lihat menggelegar ceramahnya? Karena makan dulu. Di tempat lain habis ceramah baru makan. Tapi di Nahdlatul Ta'limiyah makan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, carilah guru yang lebih hebat. Imam Malik berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang Imam Syafi'i dari kota Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di sana dia ketemu dengan gubernur Madinah. Wahai gubernur Madinah, ya, saya ingin ketemu dengan Imam Malik bin Anas. Apa kata gubernur Madinah? Menghadapi bukit Uhud dan memindahkan bukit Uhud lebih ringan bagiku daripada berhadapan dengan Malik bin Anas. Begitulah haibah wibawa ulama zaman dulu, kehormatan dan kemuliaannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga haibah ini insyaallah. Lalu kemudian, tapi kan engkau yang meminta, aku bawakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar pelayannya. Apakah Imam Malik ada? Imam Malik ada. Sampaikan ada tamu. Lalu kemudian pelayannya masuk ke dalam. Wahai Imam Malik bin Anas, ya, ada tamu di depan. Siapa dia? Gubernur beserta seorang laki-laki. Ingin apa? Ingin ketemu. Sampaikan kepada mereka, kalau mau belajar dengan saya, baca dan khatamkan dulu kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab hadis yang paling tua sampai kita ke hari ini adalah kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah. Lalu kemudian pembantunya keluar. Wahai Syafi'i, kata Imam Malik, kamu baca dulu kitab Muwatta, nanti kalau sudah baca nyambung baru belajar ke Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Imam Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya.
Begitulah mereka dulu. Sekarang ceramah kita dipotong orang, ceramah kita diedit orang, dibenturkan. Dan yang ngejek, yang ngonter kita itu, jangankan mau baca kitab, apa itu? Iqra 5. Jangan berdebat di medsos. Kenapa? Seperti menguras air laut yang tidak pernah kering. Setelah kita berdebat, pas kita cek akunnya, ternyata akun bodong, fake account. Mereka tidak jantan, mereka banci. Kalau memang betul mau berdebat, maka bertemulah dengan orangnya nyata. Mendebat, mengejek. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Begitulah ulama dulu. Begitu hormatnya. Setelah selesai, apa kata Imam Malik bin Anas? Ini ada beberapa keping uang emas. Uang perak namanya dirham. Uang emas namanya dinar. Alhamdulillah Ustadz, anak saya yang pertama namanya dinar. Yang kedua namanya dirham. Yang ketiga dolar. Yang terakhir perempuan siapa? Rupiah. Ini ada beberapa keping uang emas. Wahai Syafi'i, pergilah engkau menuntut ilmu, belajar. Itulah kenapa ulama dulu dihormati, ditakzimi. Kenapa? Karena mereka jud tasud. Jud tasud. Kalau kamu dermawan, kamu akan memimpin. Kalau kamu dermawan, kamu akan dihormati dan dimuliakan. Dan bukan ini hanya at-tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa anak-anak ini menganggap dan merasa bahwa kiai adalah ayah mereka? Karena mereka tidak hanya sekedar dikasih ilmu, tapi juga dikasih makan. Adik-adik jangan tersinggung ketika saya mengatakan dikasih makan. Jangan berkecil hati, karena saya dikasih makan juga. Status kita sama ini, sama-sama dapat makan. Jangan adik-adik merasa kecil hati dengan BPJS. Saya dapat BPJS juga pagi ini. Cuman kadarnya nggak terlalu banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik adalah anak-anak muda yang berprestasi. Amin. Karena prestasi kalian itulah kalian layak mendapatkan hadiah. Belajar dengan kiai, sanadnya nyambung. Sanad kita adalah sanad Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan membuat mazhab baru. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hanyalah mentakrir, menetapkan mazhab kalangan salaf. Ini sekarang banyak ini ngajinya dengan salaf. Kamu ikut apa? Imam Asy'ari. Asy'ari bukan salaf, guru kami salaf. Salaf itu bro, dalilnya khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Salaf itu definisinya abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Itu salaf. Jadi kalau ada orang ngaku gurunya salaf, berarti umur gurunya 1100 tahun. Kenapa? Karena salaf adalah 3 abad yang pertama. Mungkin suara saya terlalu kuat. Saya sebetulnya bisa ceramah pakai suara yang lemah lembut. Marilah kita ingat kepada Allah. Mari kita banyak berzikir. Terus Ustadz pagi ini kok semangat? Saya datang hari Jumat, keliling dibawa Kiai Ahmad Fauzi Tijani hari Sabtu. Hari ini sudah hari Ahad. Besok pagi terakhir saya akan pulang. Saya ke Pulau Madura ini setahun hanya 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Bukan saya ngomong, Kiai tadi sudah ngasih muqaddimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, hancur. Gunung hancur, rumah hancur, bumi hancur, matahari hancur, illa wajhah, kecuali wajahnya. Lihat Imam Bukhari mentakwil ayat ini, ada dalam Sahih Bukhari. Di ujung ayat itu Imam Bukhari mengatakan illa wajhah illa mulkah.
Yang dimaksud dengan wajah bukan wajah Tuhan. Gak boleh wajah Tuhan, gak boleh kata wajah dinisbatkan ke Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini mutasyabihat. Yang mutasyabihat mesti dibalikkan kepada muhkamat. Gak boleh dikatakan wajah Allah. Dikhawatirkan terjerumus dalam musyabbihah, menyeramakan Allah dengan makhluk. Dan kita sudah dikunci dengan akidah Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmun hayat sama basor kalam. Kalian ngajinya di mana? Kami ngaji di Pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya sifat 20. Sifat Allah itu banyak, bukan cuma 20. Sifat Allah memang banyak, bukan cuma 20. Terus kalian kok ngaji di sifat 20? Kamu 20 aja nggak hafal? Dia pakai akal, kita pakai akal. Sifat Allah banyak, lalu kenapa yang dibahas sifat 20? 20 itu ijtihad ulama untuk mengunci. 20 itu adalah fit and proper test. Itu calon anggota legislatif ada fit and proper testnya. Jadi sifat 20 itu fit and proper test untuk apa? Sekarang menurut survei ada sebanyak 4.000 yang ingin jadi Tuhan. Calon Tuhan ada 4.000. Gimana cara ngetesnya? Tes pakai wujud qidam baqa. Ada namanya Sai Baba dari India, ingin menjadi Tuhan. Dan ternyata dia sudah mati. Dia gini keluar emas. Dia gini keluar emas. Dan semua orang mengatakan dia Tuhan. Datang orang dari Amerika, dari Eropa menyembahnya, mengatakan dia Tuhan. Cukup dengan sifat 20, batal dia, enggak jadi Tuhan. Dari sifat yang mana? Qidam baqa. Qidam tidak berawal, dan dia berawal. Ada bapaknya, ada ibunya, nikah, melahirkan, dilahirkan. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau sudah lewat merpati, tanda waktu sudah mau habis. Dia tidak Tuhan. Kenapa? Karena dia berawal. Sedangkan Allah itu wujud, qidam dan baqa. Kena 2 pasal. Dia bukan Tuhan karena dia mati, karena dia tidak baqa. Ada yang mengatakan Maria itu Tuhan. Terbantahkan karena Maryam dilahirkan oleh seorang ibu namanya Hanna. Siapa namanya adik-adik? Hanna. Hanna punya suami namanya Imran. Mohon maaf ibu. Imran punya istri. Kalau tuan pergi ke kali, jangan lupa memetik kubis. Kalau sudah lewat 2 kali, itu tanda waktu memang benar-benar sudah habis. Ada seorang laki-laki namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Lama menikah nggak punya anak. Adik-adik hafal ayatnya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dia dilahirkan, dan setelah dilahirkan dia melahirkan. Maryam punya anak, melahirkan, nama anaknya Isa. Itulah yang kita baca sebelum sholat subuh tadi. Rakaat pertama, silakan bertetangga, satu kampus, satu kantor dengan non muslim, tapi jelas sebelum sholat subuh, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abudu lakum dinukum. Tapi tolong kalau menjelaskan ke saudara kita, ujungnya aja lakum dinukum
Kalau dia nanya, bro, kita kan beda agama nih, ya, apakah boleh kita makan bersama? Lakum dinukum waliyadin. Jangan dari awal, qul ya ayyuhal kafirun. Jaga juga perasaan hati kawan kita. Yang penting ini pandai-pandai. Banyak orang pandai, tapi tidak banyak yang pandai merasakan perasaan orang lain. Saya Ustadz Somad termasuk yang agak-agak pandai merasakan perasaan orang lain. Makanya saya ceramah itu nggak pernah lama-lama, hanya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kecuali di Nahdlatul Ta'limiyah berlebih. Kenapa? Karena ada teh kotak. Inilah teh yang selalu keliru. Dia di kotak tapi selalu disebut dengan teh botol. Padahal dia adanya di kotak. Ya nggak apa-apa. Itu namanya khotok syai. Sudah khotok tapi populer. Ya udah kita lanjutkan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan buat mazhab baru. Beliau hanya mentakrir mazhab salaf. Kalau mentakwil itu bisa kafir, berarti Imam Bukhari kafir karena dia mentakwilkan ayat illa wajhah, ditakwilkannya illa mulkah. Allah turun sepertiga malam. Sepertiga malam turun. Ada yang mengatakan turunnya itu nazala bizatihi. Dia turun dari arsy, turun ke bawah dengan zatnya. Maka ini bertentangan dengan salaf. Karena Imam Malik mengatakan nazala amruhu, yang turun itu perkaranya. Nazalat rahmatuhu, yang turun itu rahmatnya. Ar-Rahmanu 'alar arsyistawa. Apa kata ulama maknanya? Isti'la, berkuasa, menguasai, bukan duduk di atas arsy. Sekarang seliweran, bertebaran di internet. Tuhan duduk di atas arsy, bisa ditunjuk di atas. Apa kata Imam At-Tahawi? Allahu munazzahun anil jihatis sit. Allah maha suci dari 6 arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Belajar fikih, belajar akidah, belajar tafsir, belajar hadis, belajar. Tapi pintu dari segalanya adalah bahasa Arab. Sehebat apapun adik-adik bahasa Inggris, sholatnya tetap pakai bahasa Arab. Ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Enggak ada. Makanya adik-adik bersyukur di sini belajar bahasa Arab dari mulai matan al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik, baca lagi syarahnya, syarah Ibni Aqil, sampai akhirnya dia betul-betul paham. Orang, mohon maaf, bukan menyepelekan, bukan mengecilkan, walaupun hafal Quran, kalau dia tidak betul nahunya kuat, nanti ketika dia ragu karena grogi, itu kita jadi imam, itu kalau makmum kita orang-orang hebat, itu ayatnya bisa hilang-hilang timbul. Ustaz kok tahu? Saya merasakan itu subuh tadi. Saya diminta maju, mau ngaku batuk nggak enak, akhirnya saya maju ke depan. Orang kalau nggak yakin nahunya, dia nanti bisa salah. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul apa lailatul? Bisa ragu, tapi kalau dia yakin inna anzalnahu fi, pasti lailatul. Orang ada harfu jar tapi jangan dijawab, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi adik-adik, nanti kalau ada orang yang ngejek, apa tuh? Cuman bisa baca kitab nggak hafal Quran. Kami di sini juga menghafal. Apa tuh? Cuman hafal Quran nggak bisa baca kitab. Orang biasanya dia hanya ingin mencari kelemahan kita. Itu yang mereka cari. Nanti kalau adik-adik hafal Quran dan adik bisa baca kitab, apakah dia diam? Dia tetap ngomong juga. Untuk apa tuh? Bisa baca Quran, bisa baca kitab, tapi nggak pakai celana.
Hidup ini 100%. Berapa? 100%. 30%-nya kita hanya menyenangkan perasaan orang. 30%-nya kita ingin dikomen orang. 30%-nya kita hanya mendengarkan omongan orang. Tinggal 10% kita memperbaiki diri. Mau sampai kapan kita begini, Besti? Yang penting adik benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Sir ala barakatillah. Mudah-mudahan jalan terbentang insya Allah. Tadi Al-Fakir mulai jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 15. Walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana? Terasa semut mulai menjalar ke atas. Terima kasih segala perhatian. Kalau selama menyampaikan ini kurang adab, kurang sopan, kurang santun, nggak selalu sesuai dengan ta'lim muta'alim, sudikah adik-adik memaafkan saya Abdul Somad? Maukah ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Ibu yang berada di sana jangan berkecil hati. Jangan katakan di pondok Nahdlatul Ta'limiyah perempuan disepelekan, justru kalian dimuliakan. Kenapa? Karena saya di layar itu lebih besar dan lebih putih daripada yang asli. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثير حمدا يوافيك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجه عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وذنوب مشايخنا وشيخنا وارحمهم يا الله كما ربونا وعلونا يا الله في هذا المعهد في المعاهد الإسلامية بعلوم نافعة واجعلها نافعة لنا لهم برحمتك يا واسع المغفرة اللهم اغفرهم وارحمهم وعافي واعف عنهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واسع مدخلهم واحشرهم مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احينا في هذه الدنيا مؤمنين طائعين لك يا الله وتوفنا حسن الخاتمة مسلمين تائبين اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقومنا إذا عوججنا وادعنا إلى استقمنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم نسألك يا غفور يا رحمن ويا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول لشيء كن فيكون اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. Mohon perhatiannya, jangan boleh keluar sebelum rombongan Kiai Haji Abdul Somad keluar, mengingat demi kelancaran lalu lintas, dan tolong jangan sampai berjabatan tangan karena beliau akan segera pindah ke tempat yang lain. Terima kasih Kiai Abdul Somad, terima kasih Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Semoga keselamatan, kesehatan diberikan kepada Anda semua.
jadi. Ayo. Untuk VVIP dimohon ke ruang jamuan. Para Habib, Kiai, mau tamu ya Toren, ke ruang jamuan.